Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan khusus. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Tahram Herudin dengan NIM 091058092003 dari program studi agribisnis semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapa. Adapun dosen mata kuliah lingkungan dunia usaha yaitu Ibu Asterini Padapi, SPT MSc. Pembahasan pertama yaitu lingkungan khusus konsumen. Pengertian konsumen. Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya membeli pakaian, sepatu, dan sabun. Jenis kedua adalah konsumen organisasi, yang meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit. Semua jenis organisasi ini harus membeli produk, peralatan, dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya. 2. Pendidikan dan perlindungan konsumen. Lembaga pendidikan atau lembaga sosial dan pemerintah juga berkepentingan untuk mengetahui dan mempengaruhi perilaku konsumen selain para pemasar dan produsen. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melindungi konsumen. Salah satu lembaga sosial yang kegiatan utamanya mendidik dan melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dikenal dengan YLKI. 3. Kebijakan masyarakat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak lainnya yang sangat berkepentingan terhadap konsumen adalah pemerintah, selain pemasar dan lembaga sosial. Perusahaan-perusahaan besar dan berskala internasional seperti Coca-Cola, Nestle, Indofood, dan Unilever memiliki pengaruh yang lebih besar daripada lembaga sosial dalam mempengaruhi konsumen melalui media massa. Undang-undang pangan yang telah diberlakukan bukan saja melindungi konsumen secara fisik, tetapi juga secara psikis. Undang-undang melindungi konsumen terhadap pangan yang tidak aman bagi fisik konsumen, juga memberikan jaminan akan kehalalan produk bagi konsumen yang beragama Islam. Undang-undang pangan pada akhirnya bukan sekedar melindungi konsumen, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan produsen. Pembahasan berikutnya yaitu lingkungan khusus supplier. Pengertian supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang. 2. Fungsi supplier. Supplier memiliki fungsi dan peranan yang penting di dalam rantai suplai produk untuk konsumen, baik itu barang maupun jasa. Adapun fungsi yang bisa diketahui tentang supplier yang pertama yaitu sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan. 2. Memastikan bahan baku yang dipasok. 3. Mengatur proses penyimpanan bahan baku. 3. Cara kerja supplier. Di zaman dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang, banyak kegiatan yang dijalankan pihak supplier untuk mempengaruhi kebutuhan pembelinya. Ada 5 yang perlu dilakukan oleh pihak supplier. Yang pertama, supplier harus memenuhi ketersediaan bahan mentah. 2. Supplier memberikan penjelasan informasi yang terikat dengan bahan baku. 3. Melakukan proses pemasaran yang ampuh. 4. Menjalin kerjasama dengan para pebisnis. 5. Menjaga kualitas bahan baku agar tetap layak. 4. Hubungan supplier dengan perusahaan. Adapun tugas utama perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan supplier yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan syarat kualitas produk yang baik. 2. Mengevaluasi alternatif supplier yang mampu memberikan suplai bahan produksi dengan baik. 3. Memilih supplier yang memiliki kualitas terbaik. 4. Merencanakan kualitas produk produksi bersama supplier. 5. Bekerja sama dengan baik dengan supplier selama masa kontrak. 6. Mendokumentasikan bukti kesesuaian bahan produksi. 7. Pemberian sertifikat oleh Departemen Quality Control pada supplier yang mampu memenuhi syarat. 8. Menyebarkan kuesioner kepuasan dan harapan pelanggan untuk meningkatkan kualitas bahan baku dari supplier. 5. Jenis supplier. Berdasarkan dari produk yang dihasilkan, supplier terbagi menjadi 2, yaitu supplier produk barang dan supplier produk jasa. Sedangkan berdasarkan jenisnya, supplier terbagi menjadi 2 juga, yaitu supplier bahan material fabrikasi dan supplier bahan material non-fabrikasi. 6. Cara menjadi supplier.
Jika kita tertarik untuk menjadi supplier yang sukses, kita harus menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, memiliki stok bahan sendiri. Dua, mencari perusahaan untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, mempelajari produk yang disalurkan. Pembahasan berikutnya itu lingkungan khusus pesaing. Pengertian pesaing. Secara umum, persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan ini dapat terjadi bila terdapat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas atau menjadi pusat perhatian umum. Dua, macam-macam persaingan. Adapun macam-macam dari persaingan, yang pertama itu persaingan bersifat pribadi, dua bersifat kelompok, dan yang ketiga itu persaingan bidang kehidupan. Tiga, bentuk-bentuk persaingan. Beberapa bentuk persaingan dalam masyarakat. Yang pertama, persaingan di bidang ekonomi yang timbul karena terbatasnya persediaan dibanding jumlah konsumen. Dua, persaingan di bidang kebudayaan. Tiga, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Dan yang keempat, persaingan karena perbedaan ras. Empat, fungsi-fungsi persaingan. Persaingan memiliki arti penting dalam proses sosial. Adapun fungsi dari persaingan yang pertama, menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif dari orang, perorangan, atau kelompok-kelompok manusia. Dua, sebagian jalan agar kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan sebaik-baiknya oleh mereka yang bersaing. Tiga, sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar jenis kelamin dan seleksi sosial, sehingga mendudukkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang sangat sesuai kemampuannya. Empat, berfungsi menyaring orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, misalnya politikus, seniman, dan pemuka agama. Lima, mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan tertentu. Lima, hasil-hasil persaingan. Hasil persaingan yang pertama yaitu kepribadian seseorang. Persaingan dapat menambah atau memperluas wawasan seseorang dalam hal pengetahuan, kepribadian, dan rasa empati ataupun simpatinya. Dua, solidaritas kelompok. Solidaritas atau rasa kesetiakawanan kelompok akan semakin kukuh dan mantap apabila selama terjadinya persaingan dilakukan secara jujur dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Tiga, kemajuan masyarakat. Dengan adanya persaingan yang sehat, suatu masyarakat akan menjadi lebih maju. Empat, disorganisasi masyarakat. Suatu persaingan dan perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat akan dapat menimbulkan perpecahan atau disorganisasi apabila masyarakat belum dapat mengimbangi atau menyesuaikan diri terhadap persaingan tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu lingkungan khusus pressure group atau kelompok penekanan. Pengertian kelompok penekanan. Kelompok penekan adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan pada masalah tertentu. Dua, perbedaan antara kelompok penekan dan partai politik. A. Partai politik terdiri dari individu-individu dengan ideologi politik yang sama dan bergabung untuk membentuk kelompok sukarela yang terorganisir. Ikut serta dalam pemilihan untuk mencapai kepentingannya, baik pemilihan parlemen maupun pemilihan kepala pemerintahan. Menominasikan calon dan berusaha untuk memenangkan kekuasaan atas pemerintah. Siapapun bisa bergabung dengan partai politik. B. Kelompok penekan terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama yang berusaha untuk mempromosikan dan berkampanye untuk tujuan bersama, mungkin terkait dengan anggota atau publik. Tidak ikut pemilu, tetapi biasanya hanya mendukung partai politik untuk mencapai tujuan. Berusaha untuk memajukan kepentingan mereka dengan mempengaruhi keputusan pemerintah, misalnya melalui lobi. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam organisasi sebagai anggota. 3. Contoh kelompok penekanan. Adapun contoh-contoh dari kelompok penekanan yang pertama, Amnesty International, berfokus terutama pada masalah hak asasi manusia, menentang keras dan berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. 2. Greenpeace, berfokus pada isu lingkungan dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dengan menyuarakan perubahan iklim, keanekaragaman hayati, energi terbarukan. 3. Fair Trade Foundation, bertujuan untuk mempromosikan keadilan bagi petani dan bekerja di negara berkembang dengan menyuarakan perubahan cara kerja perdagangan, seperti melalui kesepakatan perdagangan yang lebih adil, harga yang lebih baik, dan kondisi yang layak.
4. Jenis kelompok penekanan. Yang pertama, kelompok profesional, kelompok ekonomi, dan kelompok sosial. 5. Fungsi kelompok penekanan. Peran dan fungsi kelompok penekanan tidak bisa dipandang sebelah mata. Adapun fungsi yang pertama, meningkatkan perhatian pada isu-isu seperti sosial dan lingkungan dengan menyuarakan dan mencoba membuat pemerintah dan bisnis mengubah kebijakan mereka. 2. Membantu mengedukasi warga, khususnya anggota, tentang kebijakan dan program pemerintah terkait isu-isu mereka angkat seperti hak asasi manusia. 3. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran warga negara melalui kegiatan kelompok penekan, mendorong mereka untuk mengembangkan kritik yang membangun. 4. Menyeimbangkan informasi, mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerintahan yang stabil dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan pemerintah. 6. Cara-cara kelompok penekanan. Kelompok penekan menargetkan 3 bidang untuk mendorong perubahan kebijakan atau peraturan. Yang pertama, kebijakan dan peraturan pemerintah terkait dengan isu yang mereka angkat. 2. Kebijakan dan praktik bisnis, misalnya terkait dengan bagaimana perusahaan menyeimbangkan tujuan laba dengan 2 aspek lain, manusia dan planet. 3. Mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen, misalnya dengan mendorong mereka untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi